Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Berjumpa kembali dengan Ibu Guru Ana. Hari ini kita akan belajar pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi daftar riwayat hidup. Pengertian daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup adalah dokumen yang memberikan gambaran mengenai pengalaman seseorang dan kualifikasi lainnya secara singkat untuk mendaftar sekolah, melamar pekerjaan, atau menjadi anggota organisasi. Daftar riwayat hidup atau sering juga kita sebut dengan istilah kurikulum vitae atau CV merupakan tulisan yang berisi informasi diri, meliputi identitas diri, pengalaman, atau kejadian yang telah dilakukan seseorang. Tujuan membuat daftar riwayat hidup. Adapun tujuan penulisan daftar riwayat hidup antaranya yaitu yang pertama, dibuat untuk melamar pekerjaan. Secara umum, CV dibuat untuk melamar sebuah pekerjaan. Selain itu, CV juga biasanya dibuat untuk keperluan mendaftar beasiswa, lomba-lomba, seminar, atau berbagai lampiran pendukung ketika mengirim tulisan ke surat kabar yang berbentuk opini, cerpen, ataupun tulisan dalam bentuk buku ke penerbit. Bukan hanya itu, saat kita menulis arti skripsi, makna tesis, dan disertasi, biasanya akan dilampirkan pula CV dari seorang penulisnya. 2. Mempermudah mengevaluasi kompetensi dan bakat. Bagi perusahaan yang membuka lowongan kerja atau pemberi kerja, manfaat adanya CV dapat memudahkan mengevaluasi kompetensi dan bakat pelamar yang memiliki relevansi dengan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan. Yang ketiga, memberitahu perincian pribadi kita. Penulisan daftar riwayat hidup pada dasarnya bertujuan untuk memberitahu calon atasan atau orang maupun lembaga pemberi kerja tentang perincian pribadi kita, misalnya pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan, dan minat. 4. Mendeskripsikan kemampuan. Bagi pelamar pekerjaan, daftar riwayat hidup merupakan cara untuk mendeskripsikan kemampuan yang dimiliki dengan cara yang realistis dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tingkat relevansinya tergantung pada teknik evaluasi yang dilakukan pelamar. Kelima, menunjukkan kriteria yang dipersyaratkan. Dalam daftar riwayat hidup, kita tentunya menuliskan kualifikasi pendidikan maupun pengalaman kerja kita yang sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Melalui kualifikasi pendidikan dan pengalaman tersebut, kita dapat menunjukkan bahwa kita memiliki kriteria yang sesuai dengan posisi tersebut. Keenam, menunjukkan kualitas. Daftar riwayat hidup yang berisi tentang informasi pribadi, pendidikan, pengalaman kerja, dan lain-lain dapat berguna untuk menunjukkan kualitas diri kita serta meyakinkan pemberi kerja untuk mengundang kita untuk wawancara. 7. Sebagai potret. Daftar riwayat hidup atau CV merupakan potret riwayat karir yang selama ini telah dilakukan oleh seseorang dalam kehidupannya. Hal ini penting dipakai untuk mengevaluasi kesesuaian dan kemampuan untuk peran spesifik yang sudah diinginkan.
Dalam menulis riwayat hidup harus disajikan secara rinci dan sesuai dengan fakta, karena merupakan gambaran diri seseorang. Data yang terdapat di formulir riwayat hidup dapat berbeda-beda, disesuaikan dengan kebutuhan pemakaiannya. Unsur-unsur daftar riwayat hidup atau CV. Untuk membuat sebuah riwayat hidup yang baik, diperlukan beberapa unsur di dalamnya. Apa saja? Yuk kita lihat bersama. Yang pertama, data pribadi. Isi dari data pribadi yang ada dalam daftar riwayat hidup berupa nama pelamar, alamat, tempat tanggal lahir, nomor telepon yang bisa dihubungi. Data pribadi ini penting karena saat nanti kita diterima di sebuah perusahaan, pihak perusahaan dapat dengan mudah menghubungi kita. 2. Riwayat pendidikan. Selanjutnya, tuliskan riwayat pendidikan mulai dari pendidikan yang terendah hingga tertinggi. Jangan lupa mencantumkan nilai akhir akademis yang diraih. Riwayat pendidikan sangat penting karena pihak perusahaan juga akan melihat riwayat pendidikan kalian. Apakah sejak pendidikan dasar hingga universitas kalian memiliki kemampuan yang dibutuhkan oleh perusahaan atau tidak? Ketiga, pengalaman bekerja. Kemudian kamu dapat mencantumkan pengalaman kerja jika sudah pernah bekerja sebelumnya. Jika kalian sudah pernah bekerja sebelumnya, kalian tuliskan apa pekerjaan yang pernah kalian lakukan. Semakin banyak pengalaman kerja, berarti ilmu yang kalian dapatkan juga semakin banyak. Keempat, pengalaman organisasi serta jabatan yang pernah diemban. Pengalaman organisasi ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan sebagai nilai tambah kalian, karena kalian aktif berkegiatan saat di sekolah atau di kampus. Kelima, pengalaman kepanitiaan serta job description-nya. Bergabung dalam sebuah kepanitiaan juga bisa memberikan pengalaman bekerja dalam sebuah tim. Mungkin nanti saat kalian bekerja, kalian diharuskan bekerja dengan tim. Jadi, kalian sudah memiliki bayangan bagaimana bekerja dalam sebuah tim. Keenam, seminar, pelatihan, dan kursus yang pernah diikuti. Selain pengalaman organisasi dan kepanitiaan, seminar dan pelatihan pun bisa menjadi nilai tambah untuk kemampuan kalian. Semakin banyak seminar dan pelatihan yang pernah diikuti, berarti ilmu kalian pun semakin banyak. Ketujuh, kemampuan atau skill. Kemampuan ini termasuk kemampuan bahasa asing dan daerah, kemampuan di bidang seni, kemampuan penguasaan teknologi komputer. Kemampuan yang kalian bisa lakukan harus dituliskan di sini. Pihak perusahaan bisa melihat apa saja kemampuan kalian dan apakah dari kemampuan yang kalian punya bisa sesuai dengan posisi dilamar. Menyampaikan daftar riwayat hidup secara lisan. Daftar riwayat hidup dapat disampaikan dalam bentuk narasi untuk mempermudah penyampaian secara lisan. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta perhatikan intonasi dan tanda baca dalam menyampaikan daftar riwayat hidup secara lisan. Baik anak-anak, semoga materi yang tadi Luana sampaikan dapat anak-anak pahami dengan baik ya. Sebagai bahan evaluasi, mari kita kerjakan latihan berikut ini. Kerjakanlah di buku tugas bahasa Indonesia kalian. Jangan lupa tulis dengan tulisan yang rapi ya.
Baik anak-anak, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kepada anak-anak, ayah dan bunda yang telah mendampingi anak-anak dalam belajar. Jangan lupa like dan subscribe video ini ya. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Salam sehat dan semangat belajar.